Pelwab wilayah GPD AB Pura. Kebetulan saya sebagai Ketua Pelwab wilayah GPD AB Pura, salah satu programnya adalah bagaimana mengembangkan potensi, khususnya potensi perempuan. Nah, di sini kami bekerja sama dengan Uncen, khususnya dari LPPM. Saya mendapatkan dana pengabdian dari LPPM sehingga saya mengadakan kegiatan ini bersama tim, yaitu kami melihat potensi alam di Kampung Enggros ini luar biasa, khususnya potensi ikan. Dari ikan ini kami kelola menjadi nugget ikan dengan harapan bahwa masyarakat di sini pendapatan mereka bisa meningkat, ya, khususnya untuk keluarga, bisa membantu ekonomi keluarga. Puji Tuhan, kegiatan hari ini di tanggal 1 Mei 2025 dilakukan di Kampung Enggros ini, khususnya terkait dengan Hari Pendidikan Nasional besok tanggal 2. Kami mengawali dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Enggros untuk membuat nugget ikan. Pelatihan ini sudah selesai, diawali dengan ibadah, kemudian dilakukan seminar atau materi yang kami paparkan itu perempuan dan pendidikan. Memang sangat penting sekali partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan. Wanita bijaksana. Bijaksana berarti berakal budi, memiliki ketajaman berpikir, bijaksana dalam menghadapi semua jenis persoalan. Wanita adalah sesuatu pribadi yang sangat unik sekali. Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Artinya istri yang bijaksana memiliki nilai yang lebih tinggi karena dia harus bijak dalam beberapa aspek. Yang pertama, bijak buat dirinya sendiri. Bijak yang kedua adalah bijak dalam area keluarga, menghadapi anak, menghadapi suami yang beda karakter, beda kemauan. Yang ketiga, wanita bijak berada dalam lingkungan pergaulan, kantor, pekerjaan, di luar rumah sana. Dia harus pintar membawa diri, bijak dalam berpakaian, bijak dalam bertutur bahasa, bijak di dalam mengambil tindakan-tindakan, bahkan bijak juga menghadapi orang-orang yang tidak sependapat, yang tidak menyenangkan, yang tidak cocok. Dia harus bisa menempatkan dirinya sebagai wanita bijak, menjadi berkat, menjadi saksi. Karena konsep Alkitab, wanita bijak harus standarnya Alkitab. Sehingga tampil seorang wanita bijaksana yang melebihi permata, maka saya percaya dia akan tampil di tengah-tengah keluarga, menjadi idaman, menjadi pujian bagi keluarga, kebanggaan bagi keluarga, kebanggaan bagi masyarakat, dan kebanggaan bagi bangsa dan negara. Mengingat karena perempuan adalah menentukan masa depan hidup bangsa. Perempuan menjadi ujung tombak awal pendidikan di rumah tangga. Ketika anak itu lahir, mama punya akses yang penuh, bertanggung jawab full terhadap anak bayi yang baru lahir sampai dia dewasa. Karena itu perlu ada pemahaman tentang bagaimana seorang perempuan ketika bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya untuk mengenyang pendidikan, dan pendidikan itu tidak bisa didapat tanpa usaha. Karena itu pelatihan dari Pusat Studi Gender dan Anak dan dilanjutkan dengan pemberdayaan, yaitu kegiatan pembuatan nugget ikan. Kedepannya mungkin ini akan menjadi produk luaran yang kami hasilkan dari Pusat Studi Gender dan Anak untuk selanjutnya bisa dijualkan atau ditawarkan ke pasar
misalnya ke Alfamart atau Saga, atau kami membangun UMKM masyarakat di tempat ini bekerja sama dengan Universitas Cendrawasih, khususnya Pusat Studi Gender dan Anak. Nah, harapan kami mereka juga bisa mengelola hasil laut dari ikan, mereka bisa membuat nugget ikan dan lain sebagainya, dan juga ekonomi keluarga bisa bertambah, juga bisa untuk gizi anak bagi masyarakat di Kampung Engros. Harapan kami kemudian kami bisa balik kembali, kami melihat bahwa sudah ada usaha yang mereka mencoba untuk usaha dengan memanfaatkan potensi laut yang ada. Itu harapan kami, dan kami sangat mengharapkan dukungan dari pihak-pihak lainnya, khususnya Universitas Cendrawasih, untuk mendukung bagaimana kami boleh melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan pengabdian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, khususnya laut. Saya secara pribadi juga ketua Yayasan Papua Nigaweda atau YPAA. Yayasan ini sudah bermitra dengan Pusat Studi Gender dan Anak dalam hal bagaimana melakukan literasi. Dan kami menyumbangkan berbagai buku ke beberapa tempat, kabupaten, provinsi yang ada di tanah Papua. Ini adalah pusat bacaan bagi anak-anak yang ke-23. Sebelumnya 3 minggu yang lalu Pusat Studi Gender Anak dan YPAA sudah membuka di daerah Wamena, dan kami bersyukur dengan semua sumbangan buku yang selalu disediakan oleh yayasan untuk membangun pendidikan anak di Papua supaya anak itu senang membaca dengan versi buku yang bervariatif, mulai dari komik, kemudian bacaan anak-anak, dan juga ada beberapa karikatur, kemudian buku-buku rohani. Ini akan menggugah hati mereka untuk lebih menyenang bacaan daripada bermain handphone setiap hari ya. Jadi kami mau supaya anak tuh kembali kepada bagaimana dia membaca, dan kemudian dia menyimpan memori di pikiran otaknya dengan baik, dan itu akan menjadi bekal ketika dia sudah dewasa. Dan dengan membaca kami berharap supaya tahun ini, tahun 2025, peringatan Hari Pendidikan itu akan menjadi hari yang sungguh membawa motivasi bagi warga, khususnya anak-anak di Kampung Engros, untuk belajar membaca dan cinta akan buku. Dan pemberian dari kami hari ini adalah 450 buku bacaan untuk anak-anak. Kami akan tetap datang secara berkala mengunjungi tempat ini, di mana ini adalah juga akan menjadi kampung binaan daripada Pusat Studi Gender dan Anak, khususnya untuk literasi anak dan pemberdayaan kepada mama-mama yang ada di sini, supaya hasil yang kami bina itu mereka dapat jual ke pasar dan UMKM juga bisa berdiri.